buat tambahan si merchant ya, merchant daripada nanti yang mengelola driver itu, tapi dia tinggal sewa kurir untuk antar jemput atau staffnya yang ada staffnya. Oke. Ya, karena kita kan sebetulnya di luaran kan untuk kurir banyak banget. Antara penting tidak penting kita punya foodie, karena apa? Kita sering menggunakan waktu kita meeting di Semarang, ada salah satu geprek yang masuk ke kita pada waktu meeting, kita pesen. Kalau kita pesen menggunakan aplikator yang ada, dengan contohnya adalah dengan 100.000 itu harusnya mendapatkan 7 menu lah, 7 menu, 140.000 dengan 7 menu ya. Saya menggunakan aplikator yang ada itu hanya dapat kurang lebih hanya 4-5 saja. Di Infopedia ngambilnya pakai gosen dapat 7 porsi. 7 porsi. Iya. Nah, jadi lebih menguntungkan dong Pak ya. Iya. Ya, karena saya banyak teman-teman nih dari yang punya teman-teman yang jualan produk-produk UMKM ya, kayak pempek ya, kayak kue-kue Palembang. Terus mereka juga ada keluhan karena mereka kena potongan tuh gede banget, sedangkan mereka harus menjual dengan harga yang standar. Kalau misalnya harganya di bawah lagi, kualitasnya juga terganggu kan. Ini yang saya sering alamin. Ketika saya melakukan pemesanan online, yang saya dapatkan tuh nggak sesuai dengan di foto kadang-kadang ya. Terus kadang ukurannya juga kecil dan kurang lah ya, nggak sesuai dengan harganya seperti itu. Nah ini kan juga kasihan si merchant yang terkena imbas dari pemotongan persentase itu. Gitu. Dan ini sangat revolusi buat kita ya. Jadi kita sesuai dengan kita ikut cawe-cawe, kita pihak swasta ikut cawe-cawe pemerintah. Salah satunya adalah kita mendukung UMKM dan salah satu juga menciptakan satu lapangan pekerjaan yang luar biasa. Yang saat ini kita tahu ada 7,4 juta pengangguran di Indonesia. Betul. Yang sangat mengerikan. Nah, kehadiran kita itu ya turut serta lah bagaimana yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita punya satu misi yang luar biasa, salah satunya ini. Karena untuk sektor real ini adalah salah satu fondasi ekonomi negara. Ini kan juga baru terdengar ya. Ibu-ibu, bapak-bapak udah pernah dengar belum Foodmedia? Belum pernah ya? Nah, Foodmedia ini bisa langsung di-download kalau mau. Bisa di-download di Android ataupun di Play Store nggak bisa, belum ada. Oh, itu pada Play Store ya? Iya, sama halnya pada waktu ada Shopee itu juga belum terdengar. Terdengarnya sudah meramai, sama aja karena pada saat ada pertama online itu diawali dari ojek, bukan dari food online, bukan, tapi dari ojek dulu. Ojek yang ramai pada waktu 2009 itu banyak yang mati, yaitu ojek pangkalan, demo, semuanya. Nah, baru 2015 setelah menggandeng para UMKM, para pelaku bisnis mulai ramai. Ya karena memang sekarang kan apalagi dari kemarin krisis kita kena COVID. Betul, ya Pak ya. Jadi orang kan akan sangat untung ya, orang malas keluar, kemudian lebih enak pesan online aja gitu kan. Nah tapi pesan online kalau mereka juga tidak sesuai ekspektasinya, itu juga menyedihkan juga sih buat kita yang customer-nya ya. Betul Bu Ana. Kita bahwa kita itu sebetulnya itu ngeri juga ya. Kita lihat sebetulnya ada di sini juga data bahwa tahun 2020, 2021, 2022 salah satu aplikator itu jadi mengambil yang ini kan bukan konsumen, tapi kalau itu ada konsumen itu dilindungi undang-undang perlindungan konsumen. Waktu kenaikan harga bahan baku lombok mahal, barang yang dikirim tidak sesuai dengan fotonya, itu kalau komplain kena Bu. Betul. Nah itu yang kita nggak ingin seperti itu. Kita harus transparansi. Ini adalah makanan. Ya. Nah ini salah satunya. Ini nggak bisa di stop ya Mas ya? Ya. Merchant, foodie adalah delivery dan
Sales Media adalah aplikasi untuk karena kita membuka satu lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya se-Indonesia. Kita tergabung untuk lapangan pekerjaan se-Indonesia itu kurang lebih ada 800 orang se-Indonesia ya. Baru 800 orang yang sudah tergabung. Dan itu selalu terus bertambah terus setiap minggunya Buang. Dan itu kita mencoba untuk membangun satu lapangan pekerjaan karena kita lihat sendiri ada 74 juta nih pengangguran ya. Next. Solusi harga lagi Mbak Angga. Jadi kita kembalikan lagi deh bisnis, dinormalkan lagi. Bagaimana alangkah cantiknya Indonesia ini kalau ada harga online itu sama dengan offline. Cantik. Lanjut berikutnya. Terus Food Media dapatnya apa? Kan gitu kan? Pertanyaan, ini gambaran. Ulang sebelumnya. Tadi yang saya sampaikan, kalau omset harian resto adalah 3 juta, 30 transaksi satu hari. Food Media itu hanya mengambil Rp2.000 kali 30 transaksi, Rp60.000. Coba kita bandingkan dengan aplikator. Omset 3 juta, potongan 30%, sehari dia mengambil 900.000. Kalau kali 30 hari, 27 juta. Dapat motor nih, Mbak Ana. Oleh sebab itu agar tidak rugi, yaitu udahlah kita naikkan harganya deh menjadi 43%. Harusnya 3 juta, naikkan. Nah berarti ini kan konsumen itu harganya beli dengan tinggi, padahal sudah pakai ongkir. Harusnya kan kalau sudah pakai ongkir, ya sudah. Ongkir aja gitu ya. Ongkir aja dong. Kalau ada jasa sedikit oke, boleh lah, karena kita harus bayar server, bayar segala macam, bayar investasi dan segala macam, gitu loh. Ya, kenapa kok semakin nambah terus? Ya dia berusaha untuk menjual ke investor, kita gelontorkan ratusan triliun, dia kan harus mengembalikan. Nah, dengan cara begini, ini adalah kita jelas lah. Kita punya satu skema Food Media yang adil, transparan, keperpihakan pada bisnis kuliner. Hanya Rp2.000 per transaksi, bukan per menu. Ya, next coba. Adalah memberikan satu pemahaman. Masyarakat tidak semuanya paham tentang hal ini. Kita bisa tes, buktikan deh anak-anak sekolah. Kamu sering beli online ya? Iya Pak. Kamu tahu nggak harganya beda? Nggak tuh. Semua kalau anak-anak sekolah nggak tuh. Nggak tahu Pak. Padahal anak itu minta jajannya ke orang tua. Bayangkan kalau anak kita kuliah di Jogja umpamanya. Orang tua menginginkan, kamu kalau beli makanan, ya udah pesan aja pakai online. Bayangkan, setiap pemesanan ada selisih harga kenaikan makanan saja. Taruhlah selisih harga berarti kurang lebih 43% kalau salah satu yang hijau itu. Artinya kalau 20.000 berarti ada kurang lebih 9.000 atau 10.000 lah. Kalau itu 3 kali udah 30.000. Kalau kalikan 30 hari 900.000, itu baru kenaikan harga menunya. Yang bergabung menjadi mitra kita buatkan video. Di sini bukan banner, ini adalah video. Kita butuh transparansi. Jadi kalau yang punya restoran ya kelihatan restoran, yang punya kafe ya kelihatan kafenya tempatnya, yang warung ya kelihatan warung, yang kaki lima food street ya kelihatan food street lah. Jadi bisa ini ya Pak ya, bisa kayak. Artinya begini, Mbak Angga punya restoran, harga ayam gorengnya adalah 35.000. Yang kaki 5 jual 35.000. Seneng nggak? Loh, saya restoran itu sama kan dengan harga yang kaki 5. Pasti nggak oke dong. Ya udahlah, dia punya pangsa harusnya harganya mungkin 20.000, ya 20.000. Ini 35 mahal, restoran. Dia punya pangsa pasar sendiri, punya kelas sendiri.